أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا فيه كما يحب ربنا ويرضى نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ananda kita yang kita cintai, karena Allah Subhanahu wa taala rasa syukur yang mendalam kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada malam yang ke-21 pada bulan yang suci ini, pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Pada malam ke-21, artinya kita sudah melalui 2/3 perjalanan. Berapa Pak? 2/3 perjalanan. Beruntung bagi kita yang maksimal ibadah. Dan kita memiliki kira-kira 1/3 perjalanan lagi, 9 atau mungkin 8 hari ke depan. Maka yang sebelum-sebelumnya kita sudah maksimal, kita tingkatkan. Yang sebelum-sebelumnya kemudian kita masih kurang maksimal, insya Allah masih ada waktu. Insya Allah masih ada waktu. Maka jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan momentum kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara 2 nikmat yang jarang sekali disadari dan disyukuri oleh kebanyakan manusia, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Maka oleh karena kemudian kita diberikan waktu luang, diberikan kesempatan, mari kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salam dan salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau terlupa melakukan qiyamul lail, kesiangan. Ya. Beliau bangun ketika azan subuh dan beliau lupa untuk melakukan tahajud. Allah mengetahui kealpaan beliau dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad menegur Ibnu Umar. Tentu dengan cara yang sangat luar biasa, nanti kita akan lihat. Qadarullah di hari yang sama Ibnu Umar tidak datang di majelis Nabi. Jadi para sahabat memiliki majelis bersama Nabi, mereka belajar, mereka kemudian menggali hukum-hukum dalam Islam dan seterusnya. Ibnu Umar tidak datang di majelis Nabi. Di majelis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, yang tidak ada Ibnu Umarnya Pak ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baiknya hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ibnu Umar ketika dia melaksanakan qiyamul lail. Sebaik-baiknya hamba di sisi Allah adalah Ibnu Umar ketika dia melaksanakan qiyamul lail. Para sahabat yang datang saat itu menangkap bahwa ini adalah pujian Nabi kepada Ibnu Umar. Pujian oleh Nabi kepada Ibnu Umar. Padahal Nabi hendak menyampaikan bahwa Ibnu Umar itu adalah sebaik-baiknya hamba kalau dia melakukan qiyamul lail. Jadi para sahabat yang ditangkap oleh mereka adalah Ibnu Umar ini adalah ahli tahajud, ahli qiyamul lail, sehingga Nabi memujinya. Selesai majelis, beberapa orang sahabat datang kepada Ibnu Umar. Bertemu dalam satu kesempatan barangkali.
Satu sahabat datang kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, tadi kami sudah melakukan majelis bersama Nabi dan engkau tidak datang. Ketahuilah Nabi mengatakan tentangmu." Kata Ibnu Umar, "Apa yang dikatakan oleh Nabi?" Nabi SAW mengatakan, "Sebaik-baiknya hamba di sisi Allah adalah Ibnu Umar ketika dia melakukan qiyamul lail." Kalau jadi Ibnu Umar kita gimana, Pak? Bahasa kita sekarang jelek. Kita sudahlah tidak melakukan qiyamul lail saat itu. Nabi memuji kita, sebaik-baiknya hamba di sisi Allah adalah Ibnu Umar ketika melakukan qiyamul lail. Wah, Ibnu Umar merasa ini adalah teguran. Pergi sahabat pertama, sahabat kedua datang mengatakan hal demikian. Wahai Ibnu Umar, Nabi mengatakan tentangmu, sebaik-baiknya hamba di sisi Allah adalah Ibnu Umar ketika dia melakukan qiyamul lail. Semakin kemudian merasa ini adalah teguran dari Nabi, sahabat berikutnya datang mengatakan hal yang sama. Maka setelah itu Ibnu Umar kemudian berjanji, demi Allah, setelah ini aku tidak akan melewati kesempatan untuk melakukan qiyamul lail sampai akhir hayatku. Itu sumpahnya Ibnu Umar, janjinya Ibnu Umar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan yang ingin kita sampaikan pada kisah ini, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu keunikan sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu selalu bersemangat dalam beribadah. Mereka itu selalu mencari apa yang kemudian mereka belum pahami. Mereka kemudian selalu mencari apa yang kemudian mereka belum lakukan. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi menjawab, mereka mengamalkan dengan semaksimal mungkin. Ketika mereka alfa, mereka ingin ditegur. Dan dengan teguran itu kemudian mereka menjadi lebih baik lagi. Misalnya beberapa ayat dalam Al-Quran kalau kita baca, Pak. Misalnya di depan ayat itu ada ayat yang bunyinya yas'alunaka. Banyak, Pak ya? Banyak ya? Yas'alunaka. Artinya apa? Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Mereka ini siapa? Para sahabat Nabi. Apa maknanya? Maknanya adalah para sahabat itu keingintahuannya itu begitu luar biasa tentang agama, tentang amalan, tentang ibadah. Contoh, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min nafaqatin qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Mereka para sahabat bertanya kepada wahai Muhammad, apa yang bisa kemudian mereka infakkan? Kul, katakan wahai Muhammad, kalian menginfakkan dari harta-harta terbaik kalian. Pertama, untuk kedua orang tua. Ini anjuran ya. Jadi siapa yang kemudian harus kita tuju untuk infak kita berdasarkan ayat ini, orang tua lebih pertama. Yang kedua, wal aqrabin, kerabat. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Ini adalah jawaban ketika sahabat bertanya kepada Nabi. Yas'alunaka. Ini kalau di ayat. Dalam hadis misalnya, para sahabat itu sering bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling baik? Atau dalam redaksi yang lain, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan begitu banyak redaksi-redaksi yang lain yang Nabi SAW jawab dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Jadi giroh, semangat, antusias para sahabat dalam melakukan ibadah itu begitu tinggi. Ini yang kita sebut sebagai mujahadah, kesungguhan. Lalu apa kaitannya dengan Ramadan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Bayu? Kira-kira Pak, 9 malam lagi,
9 malam itu bukan malam yang banyak, Pak. Itu sedikit. Itu sebentar. Dibanding 2/3 perjalanan Ramadan yang telah kita lalui. Dibanding 11 bulan yang kemudian akan kita lalui setelah Ramadan. Begitu sedikit. Tetapi di waktu yang sedikit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan momentum itu adalah momentum yang mulia. Momentum yang mulia. Maka pesan kita, di 9 malam ke depan, hadirkan mujahadah itu di dalam diri kita. Hadirkan semangat dalam beribadah itu di dalam diri kita. Hadirkan girah untuk beramal, untuk beribadah, untuk bertaqarrub kepada Allah di 9 malam terakhir. Boleh jadi tidak ada yang tahu di antara kita. Tahun depan berikutnya Ramadan akan kembali, Pak. Pasti akan kembali. Tapi pertanyaannya, kita masih hidup atau enggak? Di tahun depan. Maka 9 malam ke depan kita hadirkan mujahadah. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita menghadirkan mujahadah? Pertama dengan ikhlas. Niat. Ini syarat umum untuk diterimanya ibadah. Innamal a'malu binniyat. Kita udah hatam semua. Sungguh hanya amal-amal yang diterima oleh Allah adalah yang ditujukan kepada Allah. Tergantung pada niatnya. Apa makna niat itu? Al-qasdu lillah. Tujuan orientasi amal kita adalah untuk Allah. Buahnya apa? Buahnya adalah muraqabatullah. Mau beramal, kita ingat Allah. Mau melakukan tindakan, kebaikan, kita ingat Allah. Jadi di dalam hati kita sudah lillahi ta'ala. Yang kedua, ilmu. Ilmu. Bukan hanya mengikuti tren. Oh, trennya sekarang orang-orang pada iktikaf rame-rame. Ke masjid A, ke masjid B, ke masjid C, dan seterusnya. Terus kita ikut-ikutan. Lalu bagaimana yang benar? Sebelum iktikaf, pahami apa itu iktikaf. Apa makna iktikaf itu? Apa syarat-syaratnya, apa rukunnya, apa yang tidak boleh dilakukan di sepanjang iktikaf, apa yang boleh dilakukan, apa yang bisa membatalkan iktikaf. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lain. Sebelum sholat, bukankah kita mempelajari, Pak, bagaimana bacaan sholat? Sebelum baca Quran, bukankah kita mengetahui bata saja, ha-ho, dan seterusnya? Hukum-hukum bacaan. Sebelum zakat, bukankah kita mengetahui bagaimana takaran zakat? Berapa persen? Bagaimana niatnya? Apa saja yang boleh dizakatkan? Maka ilmu menjadi syarat kedua. Syarat ketiga, ziyadah. Apa makna ziyadah? Bertambah. Apa yang harus bertambah? Kuantitas atau kualitas. Jadi mujahadah mengharuskan kita itu untuk meningkat, Pak. Bukan hanya melakukan amalan yang datar-datar saja. Maka ketika kemudian kita memutuskan untuk bermujahadah dalam amalan, dalam beribadah, ziyadah menjadi konsekuensi. Maka kita harus meningkatkan. Apa yang kita tingkatkan, kuantitas atau kualitas? Misal, contoh, beriktikaf. Kita ingin bermujahadah 9 malam ke depan. Maka kita harus tingkatkan kualitas atau kuantitas ibadah kita. Jika sebelum-sebelumnya kemudian kita tilawah 1 juz, maka di 9 malam terakhir kita tambah 1 juz, 1 halaman. Dikit lah ya. 2 juz. 2 juz. Atau 3 juz, atau 4 juz dalam 1 malam. Apa konsekuensinya? Pasti akan ada yang dikorbankan. Apakah itu waktu, apakah itu tenaga, dan seterusnya. Itulah konsekuensi kita dari mujahadah. Itu yang ketiga. Ziyadah. Ada proses peningkatan. Dan yang terakhir adalah istimrar. Istimrar itu maknanya adalah berkelanjutan, berkesinambungan. Jangan cuma 1 kali, Pak, dan 1 malam kita meningkat. Setelah itu anjlok. Terjun bebas. Jangan. 99 malamnya kalau bisa mengalami peningkatan begitu seterusnya. Sampai kemudian ke malam 29. Sampai kemudian itu membekas setelah bulan Ramadan. Inilah makna mujahadah yang harus kita pahami. Ikhlas, ilmu,
ziyadah dan istimrar. Kita perlu tujuan orientasi karena Allah, kita perlu ilmu untuk melakukan amal, kita perlu peningkatan hari demi hari, dan kita perlu menjadikan diri kita, menjadikan amal kita itu berkelanjutan. Sehingga benar-benar kita sampai pada level mujahadah dalam melakukan amalan. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Janji Nabi SAW, "Man shoma Ramadana ay man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa atau kemudian mendirikan malam-malam Ramadan dengan keimanan, dengan ihtisab, makna ihtisab itu adalah menghitung-hitung diri, senantiasa mengevaluasi. Apa buahnya? Buahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dan semakna dengan janji Nabi yang lain. Kayaumin waladat ummuhu, seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, suci bersih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.